teman-teman, tahukah kamu wisata Sungai Barito? Sungai di Kalimantan yang satu ini punya pesona yang cukup indah untuk dieksplorasi. Uniknya, kamu bisa melihat jembatan megah yang kerap digunakan warga setempat untuk bridge jumping. Terdapat pula warung makan yang siap memanjakan perut laparmu. Gitu. Halo Sobat Mahasiswa, kembali lagi di Pos Malam, podcast mahasiswa Lambung Mangkurat. Bersama aku Clara Dan aku Visita. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget, mahasiswa berprestasi, Kak Widya Wardani. Halo Kak Widya. Halo. Gimana kabar kakak hari ini Kak? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah syukur baik. banget. Oh ya Kak Widya, di masa pandemi ini kesibukan kakak ngapain aja sih? Sebenarnya kalau bicara kesibukan sih karena udah masuk semester 8 ya. Wow. Jadi sekarang lagi ngurus skripsi karena udah bulan Maret juga, ini kan udah masuk semester 8. Terus di samping itu juga aku ada ngurus online shop. Sama ada kesibukan-kesibukan lain kayak ada project segala macam gitu. Kesibukan online shop, emang kakak usahanya apa aja, jualan apa gitu? Sebenarnya kalau untuk online shop sendiri, karena aku sekarang masih jadi reseller gitu. Jadi reseller berbagai macam produk gitu di toko online. Sejak shop kapan aku. kakak ini Kak? Kalau jadi reseller ya, ngurus online shop itu baru awal pandemi. Jadi waktu itu kan di rumah aja tuh ya, nggak ada kegiatan gitu. Aku pikir-pikir daripada nggak produktif ya kan, nggak ada kerjaan, mending ya udahlah jadi reseller aja gitu. Ternyata keterusan sampai sekarang. Oh berarti jadi itu usaha baru? Iya baru sampai aja. sekarang Iya. jadinya. Oh ya Kak, tadi kan kakak bilang sibuk ikut organisasi, usaha online juga. Gimana sih Kak cara kakak membagi waktu antara kuliah, terus juga Apalagi usaha, sekarang sibuk skripsian. Iya, organisasi? Oke, jadi kalau misalnya organisasi sendiri kan untuk sekarang aku udah nggak terlalu aktif ya. Tapi kalau misalnya bicara soal ngebagi waktu dulu, waktu masih aktif banget di organisasi, sebenarnya kalau misalnya ditanya susah nggak sih Kak ngebagi waktu? Iya pasti susah banget gitu. Bener. Jadi kalau misalnya ditanya gimana cara ngebagi waktunya, gimana cara memanage-nya gitu ya, kemudian kembali lagi ke kita sih. Kalau aku biasanya selalu ngeplan segala sesuatunya. Jadi kalau misalnya hari ini aku bangun tidur, hari ini aku ngapain aja sih gitu. Misalnya pagi ada jadwal kuliah, terus nanti jam sekian misalnya ada rapat organisasi yang A gitu. Terus nanti misalnya jam sekian lagi ngomongin project misalnya segala macam gitu. Jadi sampai malam sampai tidur itu kesusun gitu loh plannya dari pagi sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi kayak gitu. Pernah nggak sih Kak ngerasa aduh capek banget gitu? Terus kayak kewalahan gitu. Iya, pasti sakit pun juga pernah ya. Itu normal sih. Jadi kalau aku sendiri tipikal orang yang nggak bisa begadang. Jadi kalau misalnya mau capek kayak gimana pun aku utamain tetap malam harus tidur karena besoknya aktivitas seharian lagi kan. Soalnya harus kalau percuma juga begadang, pusing besok pagi iya, nggak gitu. fit Jadi aku gitu. mending udahlah aku istirahat aja dulu untuk malam ini, nanti besok kita lanjut lagi seharian. Sesibuk apapun harus tetap istirahat. Iya. Gak salah sih kalau Kak Widyani dapat penghargaan mahasiswa berprestasi. Itu tahun berapa Kak? Kalau mahasiswa berprestasi, aku dapat peringkat 4 untuk di universitas itu tahun 2020 lalu. Baru setahun lalu berarti. Baru Ceritain dong Kak, gimana sih bisa prosesnya gitu? Iya, kalau misalnya mahasiswa berprestasi sebenarnya itu dari seleksi tingkat prodi dulu, terus dari tingkat prodi masuk di fakultas, baru setelah lolos lagi di fakultas 3 besar ya, 2 besar maaf, itu baru ke tingkat universitas untuk bersaing dengan fakultas-fakultas yang lain yang ada di Universitas Lambung Mangkurat. Itu langsung berarti dari fakultas langsung univ. Iya, jadi kalau dari prodi kemarin nggak tahu ya kalau di prodi yang lain, kalau di ilmu komunikasi emang dilihat dari segi IP-nya, kemudian dari keaktifan organisasi dan segala macam, terus kita juga diminta untuk membuat karya ilmiah dan mempresentasikannya gitu. Gitu lanjut terus diseleksi, diwawancara dan segala macam sampai tingkat universitas. Berarti kalau IP mempengaruhi juga kan Kak? Iya, IP juga, akademik dan non akademik. Itu berapa lama ya proses ininya Kak? Kemarin itu kayaknya prosesnya lumayan cepet ya, setengah bulan mungkin kurang Langsung lebih. jadi mahasiswa cepat berprestasi.
Gimana nih perasaan kakak jadi mahasiswa Aduh. berprestasi waktu itu? Sebenarnya awalnya Nyangka nggak gitu? ngerasa ini sih ya, nggak percaya diri sebenarnya waktu awal, karena aku mikir di ilmu komunikasi terutama ada banyak banget teman-teman yang mungkin lebih jauh keren lagi lah ya, baik dari segi IP gitu atau kegiatan prestasi-prestasi lain. Cuman karena waktu itu aku diajak untuk ikut sama dosen juga, yaudah aku tampilkan yang terbaik. Karena kalau dari aku sendiri prinsipnya kalau misalnya ikut segala sesuatu itu, mau kita percaya diri atau enggak, yang penting kita tampilkan dulu yang terbaik kayak Benar, gitu. benar. Yang bisa kita lakukan, nanti masalah hasil belakangan. Nih kak, ngomongin tentang prestasi kakak, baik di dalam kampus maupun di luar kampus nih kak. Gimana sih cara kakak, ini kan kakak sibuk nih, tapi masih bisa berprestasi juga di dalam kampus gitu. Gimana sih cara kakak, tips belajarnya kakak? Tips belajar. Sebenarnya kalau untuk antara kegiatan yang akademik lah ya, sama yang non akademik, intinya aku nggak membeda-bedakan. Jadi memang kalau urusan kuliah itu pasti nomor satu, gitu. Benar. Tapi ketika kita udah masuk organisasi atau komunitas, itu kita juga pasti kita dikasih tanggung jawab. Misalnya kita ada di posisi siapa gitu di dalam organisasi atau komunitas, artinya kita juga punya tanggung jawab. Dan di organisasi atau komunitas itu kita belajar untuk gimana caranya mengelola dan bertanggung jawab atas tugas yang dikasih gitu. Jadi baik kuliah ataupun organisasi ataupun komunitas, menurut aku dua-duanya sama-sama penting. Tapi memang kuliah yang paling diutamakan. Iya. Karena buat apa kita jago di organisasi atau komunitas tapi misalnya kuliahnya berantakan kayak gitu. Karena kan status awal kita emang seorang Iya, mahasiswa. Oh ya kak, selama ikut organisasi itu kan pasti ada namanya dinamika organisasi. Iya, Pernah iya, nggak iya. sih kakak ngerasa kayak aku udah nggak mau ikut organisasi ini, aku udah deh pokoknya nggak mau ikut organisasi. Oke, pasti ada sih. Pasti ada masa dimana kayak aduh aku apa berhenti aja gitu kan, atau aku stop atau gimana. Tapi gitu. berhenti beneran nggak tuh kak? Enggak. Oh, enggak. Aku alhamdulillah ya selama kuliah ikut kurang lebih ada 3 organisasi itu aku selesain. Jadi aku bener-bener ketika aku udah mulai sesuatu ya udah aku selesain sampai akhir kayak gitu loh. Karena nanggung juga gitu. Iya, kan namanya kalau misalnya lagi ngerasa capek, itu bumbu-bumbunya pasti tuh aduh capek banget gitu. Bener. Biasanya caranya sih kalau aku misalnya lagi capek gitu ya, aku inget-inget lagi deh, aku udah di titik ini, masa aku berhenti gitu. Dan kalaupun berhenti, kita bakalan kehilangan banyak hal. Kita kehilangan relasi, kehilangan kepercayaan orang juga gitu. Jadi kayaknya aku masih bisa lah, masih Iya. bisa gitu menahan untuk jangan berhenti dulu gitu. Kita lanjutin dulu sampai akhir. Benar-benar. Apa sih suka dukanya ikut organisasi kak sampai sekarang tuh kakak kayak oke, aku harus ikut organisasi nih gitu. Oke, Sampai aktif sekarang. suka duka ya. Suka Di duka. antara tiga ya tadi. Iya, 3 organisasi. Sebenarnya Satu-satu, kalau sukanya sih banyak, dukanya ada lah ya. Dukanya paling yaitu capek, terus ngerasa kayak aduh belum lagi tugas kuliah, belum lagi misalnya aku ada project di luaran gitu kan. Aduh kayaknya kok capek banget, sanggup gak ya aku nyelesain semuanya gitu. Kalau sukanya sih banyak ya, banyak banget ikut organisasi sama komunitas. Ketemu teman-teman baru. Iya, relasi itu pasti, teman-teman baru, terus pengalaman juga. Iya, benar. Dan yang paling penting adalah ketika ikut organisasi itu gimana cara kita belajar bersosialisasi dengan orang, berinteraksi dengan orang kan. Apalagi kalau di ilmu komunikasi belajar banget yang namanya interaksi. Gimana sih kita berinteraksi dengan orang, kerjasama gitu di dalam organisasi. Dan aku yakin banget ilmu-ilmu yang udah aku dapetin, pengalaman yang udah aku dapetin di organisasi atau komunitas, someday bisa aku gunakan di dunia Pasti. kerja. Akan menjadi bekal juga Iya, buat kakak. amin. Mas, selama kakak ikut organisasi ada nggak sih hal yang ngeselin? Kayak misalnya ketemu orang yang ini ngeselin banget sih ini gitu. Egois Oke. banget gitu. Mungkin itu bagian dari proses ya. Bagian dari proses itu pasti sih, pasti namanya apalagi kita masuk kuliah ketemu orang macam-macam ya. Kalau SMA mungkin kita udah kenal lama gitu, tapi kalau kuliah benar-benar apalagi aku kesini ngerantau juga dan ngelihat oh ternyata orang tuh beda-beda. Nah itu tadi bagian dari proses. Di situ kita belajar juga, belajar kenal orang, belajar gimana caranya kita memahami orang, bertoleransi dengan orang juga. Terus gimana caranya walaupun nih orang kayaknya ngeselin banget, gimana caranya kita tetap bisa kerjasama dengan dia, mungkin dengan cara-cara tertentu gitu. Jadi organisasi itu secara nggak langsung ngebentuk personality kita Iya, juga. benar banget. Kak, kalau dari orang tua kakak nih ngedukung nggak sih kakak ikut organisasi? Kan banyak banget Iya. tuh. Apa orang tuanya nggak kayak, Widya, Oke. banyak kan nih organisasinya. Iya gitu. Sebenarnya sih kalau
kalau dibilang organisasi kalau dibilang dukungan orang tua terhadap aktivitas organisasi aku sebenarnya udah ikut yang namanya entah itu komunitas atau organisasi itu udah dari kelas 3 SD. Wow. Aku dari kelas 3 SD udah Ikut apa gabung aja, Kak? di sanggar seni kayak gitu di Kota Baru. Aku udah ikut baca puisi, teater, dongeng dan lain-lain itu udah dari kelas 3 SD terbentuk. Aku udah biasa pulang malam latihan gitu. Jadi ketika waktu masih kecil, waktu masih zaman sekolah ya sampai SMA, ikut lomba kesana kemari, orang tua alhamdulillah percaya gitu. Jadi waktu kuliah ya udah orang tua udah ngerti Widya ini orangnya nggak bisa diem gitu ya. Dia harus banget ikut harus sibuk ikut, gitu. Bahkan harus ikut lebih dari satu gitu karena nggak cukup gitu satu, pengen explore lebih gitu. Tapi kan nggak apa-apa kalau misalnya bermanfaat. Iya, Nggak salah juga sih kalau dia emang pinter memanage waktunya karena emang dari dulu tuh udah aktif organisasi. Udah biasa, udah, organisasi. ya alhamdulillah. Terus nih Kak, Kakak tuh ini kan aktif di Instagram, aku lihat kan. Terus juga content creator, sering bikin kayak TikTok gitu. Itu tuh Kakak seneng nggak kalau disebut kayak Selebgram. Aduh, gimana ya? Sebenarnya sih bukan nggak senang ya, tapi ngerasa kayak, aduh, aku pantas nggak sih dipanggil selebgram gitu, atau misalnya dipanggil influencer gitu kan? Karena ngerasanya, aduh kayaknya kalau selebgram dan influencer aku belum di tahap itu deh. Cuman kalau misalnya konten kreator, karena emang di real case aku emang benar-benar bikin konten gitu kan, jadi mungkin lebih cocok dipanggil konten kreator kayaknya ya, dibanding seneng kayak share yang bermanfaat ke orang-orang. Iya benar gitu sih. Nah dari konten Instagram kakak itu kan ada, aku lihat konten voice over. Iya. Itu keren banget sih kakak, like Thank a you. pro. Iya, suaranya tuh kayak bener-bener udah terlatih banget. Kayak Gimana di TV gitu. Itu kakak belajar otodidak kah atau emang ada panutan tersendiri gitu yang bikin kakak kayak, aduh aku pengen nih jadi voice over gitu? Sebenarnya otodidak ya, karena balik lagi sih sebenarnya dari awal aku main media sosial itu karena anaknya penasaran, terus pengen cari tahu, pengen explore lagi karena di awal aku di media sosial Instagram aku cuman cover lagu gitu kan. Tapi kalau misalnya di scroll lagi tuh ya, dari aku zaman SMA aku banyak banget bikin konten, nggak cuman nyanyi gitu. Jadi waktu pertama kali nyobain voice over, aku penasaran aja sih gimana sih Itu pertama kali coba tuh emang udah langsung bisa atau sebenarnya dibilang apa maksudnya ya, tuh punya udah emang bisa punya basicnya atau baru Iseng pertama aja kali gitu. Mungkin kalau bicara soal vokal, karena aku udah latihan vokal tadi aku bilang ya dari sanggar sejak dari SD. Nggak tahu mungkin apakah udah terbentuk apa gimana gitu. Jadi waktu pertama kali nyoba voice over, aku pertama dengerin aja kan. Waktu ada salah satu acara lah ya di stasiun televisi. Jadi aku pikir kayak, wih seru juga nih ya kalau misalnya bisa voice over kayak gitu. Terus apalagi kalau misalnya sekarang voice over udah lagi ngehits banget kan. Apalagi kalau misalnya bisa ngasilin job gitu kan. Nah yaudah aku pikir aku pengen coba deh. Oh ternyata banyak teman-teman yang ngerespon positif gitu. Banyak yang bilang, oh Wid mirip nih sama suara pengisi suara yang di sini nih kata, atau di sini gitu. Seru gitu, jadi ya udah aku bikin lagi. Sempat bikin di TikTok juga konten voice over yang ngebahas tentang kebudayaan yang ada di Kalsel. Jadi waktu itu aku ada bikin yang makanan ciri khas dari Kalsel, kayak gitu-gitu, dan itu lumayan rame sih kemarin, alhamdulillah. berarti kakak nge-share-nya di Instagram sama di TikTok, Iya, Instagram sama TikTok. Enggak, maksudnya lebih fokus kedua itu. Benar. Nih Kak, terus ada nggak sih tips dari kakak supaya voice over-nya tuh kan kakak belajar sendiri nih, tips ala kakak Kalau gitu. dia ngomong aja tuh udah lembut dan bulat. Makin lanjut loh. Sebenarnya Ajarin kita berdua dong Kak gitu. Kalau voice over sih sebenarnya kalau menurut aku ya semua orang bisa jadi voice over sebenarnya. Karena kan yang namanya voice over itu tergantung kebutuhan. Misalnya kayak video ini kebutuhannya pengen nggak harus selalu vokal yang berat, nggak harus suaranya bagus gitu. Ada juga voice video yang memerlukan voice over talent dengan suara yang lembut misalnya, atau dengan suara yang cempreng sekalipun kalau misalnya emang kebutuhan videonya seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan video. Berarti kita berdua berpotensi dong. Bisa dong kayaknya. Bisa lah. Jadi yang penting latihan vokal gitu. Latihan vokal sama yang pasti kalau dari aku intonasi dan juga artikulasi itu harus dilatih terus kayak gitu. Kak, cobain dong Kak, contohin voice over. Apa ya kata-katanya ya? Sedikit aja ya. Dua kalimatnya, Terserah. 1-2 kalimat. Oke.
Halo pemirsa, berikut 3 jajanan khas Kalimantan Selatan. Gitu aja. Jangan hancur. Kak, kasih contoh satu lagi dong, Kak. Oke, Biar ini kita agak panjang ya. Aku ambil di salah satu website lah ya. Oke. Iya. Oke, aku coba nih ya. Mm-mm. Halo teman-teman, tahukah kamu wisata Sungai Barito? Sungai di Kalimantan yang satu ini punya pesona yang cukup indah untuk dieksplorasi. Uniknya, kamu bisa melihat jembatan megah yang kerap digunakan warga setempat untuk bridge jumping. Terdapat pula warung makan yang siap memanjakan perut laparmu. Gitu. Aku berasa nonton. Ada apa jadi insecure? Gimana nih, mau nyoba? Cita, Nih, kalau mau nih. Kak kasih nilai ya Kak. Gimana sih Kak tekniknya? Langsung aja baca. Jangan Ini kasih kalau- nilai ntar kamu dong. Dari yang Sungai Kalimantan Iya, aja iya. ya sampai Sungai di Kalimantan Selatan cukup indah untuk dieksplorasi. Oke, singkat banget ya. Aku ingat banget sih. Aku nih ya. Sungai di Kalimantan Selatan cukup indah untuk dieksplorasi. Uniknya, kamu bisa melihat jembatan megah yang kerap digunakan warga setempat untuk bridge jumping. Wih, mantap lah ya. Gimana Kak? Ada yang kurangnya gimana gitu? Oke, mungkin karena kurang latihan aja kali ya, tapi kalian bisa kok. Kayaknya nggak usah dinilai. Kita udah tahu diri Jin. untuk trik awalnya tuh Kak supaya suaranya ini gimana stabil gitu. Sebenarnya kalau aku biasanya kalau bisa voice over itu ada berbagai gaya bahasa. Kalau tadi kan lumayan agak formal gitu kan, tapi tetap dengan smiling voice juga. Jadi kalau misalnya kita mau sasarannya misalnya kayak aku tadi kan tahukah teman-teman, tahukah kamu tentang wisata Sungai Barito? Jadi nadanya itu kayak kita mau ngasih tahu orang. Jadi bukan cuma sekedar kayak kita baca Sungai Barito, Sungai di Kalimantan Selatan, cukup indah, nggak gitu. Jadi gimana caranya kita kesannya kayak menyampaikan kepada audiens bahwa ini loh Sungai Barito itu Kayak kita nge-feel gitu, bisa kasih feel-nya. dieksplorasi. Terus juga tipsnya biasanya dari aku baik itu lagi voice over atau lagi baca berita reporter biasa, aku emang biasa nekanin di kata-kata yang memang perlu ditekankan. Misalnya kalau kayak tadi sungai yang satu ini, sungai di Kalimantan yang satu ini cukup indah untuk dieksplorasi. Jadi kayak ada beberapa kata-kata yang emang ditekankan kayak gitu. Misalnya kalau misalnya Pernafasan gitu. pernapasan juga. Nah, sama kalau misalnya tipsnya misalnya kita lagi bicara soal angka gitu, kita kayak ada satu pesan di dalam kalimat voice over yang pengen kita sampaikan. Misalnya di Kalimantan Selatan terdapat nih misalnya ya, di Kalimantan sendiri terdapat ribuan wisata yang bisa Anda kunjungi. Jadi ribuannya yang ditekankan. Nah, Jadi kayak nggak gitu. datar Iya, ya. nggak monoton. Jadi kayak ada penekanan-penekanannya kayak gitu sih. Jadi kayaknya setelah podcast ini kita harus Belajar dari Bisa. Terus nih Kak, kita kan sempat lihat TikTok Kakak juga nih. Sempat viral video Kakak yang nyanyi lagu. Apa judulnya, Wak? judulnya Aduh Mama ya. Aduh, apa sih, Mbak? Iya. Jadi Kak Widya itu dapat penonton 300.000 viewers. Nggak tahu Iya. sekarang mungkin 10 juta kali ya. Aduh. Itu tuh Kak, bisa kepikiran bikin konten itu tuh gimana? Oke, jadi sorry kalau disclaimer dulu ya. Soalnya kalau di TikTok, aku bisa dibilang kayak pengen nyoba aja gitu semua konten, jenis konten yang ada di TikTok. Cuman paling satu yang aku nggak bisa dance. Aku nggak bisa dance gitu anaknya. Berarti dulu waktu SD yang ikut seni itu nggak ikut nari? cuman teater, baca puisi. Gitu. Jadi kalau dance-nya, aduh, enggak dulu deh kalau dance. Jadi waktu itu sebenarnya sebelumnya aku juga pernah bikin yang sejenis itu juga. Sebenarnya jatuhnya kayak memparodikan lagunya lah ya. Ya bikin yang versi bahasa Banjarnya kayak gitu. Ya udah akhirnya waktu itu sebenarnya aku bikin beberapa konten juga di TikTok, nggak cuman itu. Cuman kayaknya coba lucu deh kalau pakai bahasa Banjar, kayaknya belum ada yang versi bahasa Banjar. Ya udah aku coba, oh ternyata meledak rame gitu ya. Ternyata tapi emang basicnya Kak Widya itu kalau kita stalking Instagramnya emang dari dulu tuh suka nyanyi. Iya. Gimana perasaan kakak kalau waktu tahu wah tiba-tiba 300.000 nyangka viewers? aduh nggak nyangka banget ya, karena kan kalau TikTok lumayan beda sama di Instagram kan ya. Kalau misalnya di Instagram yang orang yang like emang rata-rata yang udah follow. Iya. Kalau di Instagram, kalau di TikTok waktu itu berapa ya
followers aku masih sedikit banget waktu Sekarang itu. naik nggak followersnya gara-gara itu? Alhamdulillah barusan tadi 20k. Wow, lumayan. 20.000 lah ya. Itu bener-bener gara-gara itu konten. Iya, awalnya berapa ya? Sedikit doang gitu. Tapi kita ikut bangga juga Cid, Iya. karena secara nggak langsung Kak Widya itu melestarikan budayanya, memperkenalkan budaya Banjar. Pakai bahasa Banjar ya kan. Nih Kak boleh denger dikit nggak Kak lagunya kayak gimana? Secara langsung. asik. Kapan lagi kita Secara langsung dinyanyiin sama info kawan ya? Boleh. Aduh, bismillah ya. Aduh mama, adakah kau baju hirang pian manisnya, maitihimu hanya ulun jadinya suka, hendak batakun pian ampun siapa, amunnya pina kosong, ayo pang minta WA. Minta WA. Kalau yang nyanyinya kayak gini langsung dikasih pasti. Iya Pak. Itu juga liriknya sebenarnya juga apa ya, kayak langsung terbesit aja gitu, langsung nggak di planning dulu gitu sih. Jadi liriknya apa yang bikin? Iya, liriknya versi kita, versi aku. By the way, itu artinya apa sih Kak, arti dari lirik itu? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu artinya. Sebenarnya kan kalau di lagu yang aslinya kan intinya dia kayak dia ketemu sama seseorang gitu yang menarik gitu, gimana sih, pengen kenalan. Nah, terus aku yaudah bikin kali ya yang versi Banjarnya kayak gitu kan. Jadi banyak juga yang pakai soundnya buat seru-seruan lah ya, buat lucu-lucuan kayak gitu. Nanti kita coba pakai sound. Harus nyoba. Bikin TikTok Karena bareng. selain belajar voice over, kita harus minta ajarin nyanyi juga Ci. Iya bener banget. Kita Oh ya Kak, dapat banyak ilmu. kan 300.000 viewers tuh. Kalau dari komentar-komentar netizen gimana tuh? Ya namanya komentar netizen ya. Berarti pasti dia ada nge-hate aja juga ya? yang aneh-aneh. Tapi kebanyakan positif sih. Maksudnya ngasih ngasih respon yang baik gitu. Oh ada nih yang versi Banjar. Oh Banjar masuk Ternyata nggak kalah ini bagus juga sama yang lain. Aduh, seru nih Banjar. Ternyata ada lagu ini ada versi Banjarnya gitu. Jadi banyak yang pakai soundnya juga gitu. Kalau yang hate komennya gimana Kak? Aduh, hate comment-nya kayaknya hampir nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada mungkin. Hampir nggak ada. Karena emang kita terhibur juga sih dengan konten Kak Widya yang aduh mamae Aduh, Banjar iya. version. Oh ya nih Kak, kan Kakak tuh kan aktif juga di sosial media dimanapun, di Instagram, di TikTok. Ada nggak sih kayak komentar netizen Iya. yang bikin Kakak down gitu? Mungkin ada ya, tapi aku selama ini nggak, mungkin karena aku nggak se-famous itu sih sebenarnya, jadi nggak ada yang komentar yang terlalu nyelekit banget gitu, nggak ada sih yang Tapi itu terlalu. dari orang yang nggak dikenal. Iya, paling nggak kenal gitu. Sama aku kalau misalnya udah kayak komentarnya udah menjurus ke hal-hal yang negatif, biasanya langsung aku biarin aja. hapus. Bener, Atau langsung aku blok hapus, aja sekalian. karena jumlahnya nggak banyak juga, jadi aku masih bisa handle untuk aku hapus biar nggak terlalu banyak lagi orang yang ikut-ikutan komentar head comment kayak gitu. Jadi Kayak nggak mau gimana tuh, Kak? mikirin head Kayak gimana tuh Kak? Aduh, Hate gimana ya? komennya? Yang pernah Kakak baca deh. Aduh lupa ya, udah lama sih. Ini biasanya lebih ke fisik ya. Wah, lebih ke fisik. waduh. Lumayan kan? Body shaming. Iya ya kayak gitu. Wah kayak parah gitu. sih, Pak. Cantik. Padahal yang logik. Di mana kekurangannya Ci? Iya. Waduh, emang ada aja deh Iya, orang nyari kesalahan netizen orang ya. lain. Nih Kak, suara Kakak kan nih bagus banget ya kan? Amin. Ada nggak yang ngundang nyanyi gitu? Atau bahkan setelah konten Kakak yang viral itu tiba-tiba ada yang undang nyanyi gitu? Sebenarnya sih alhamdulillah, sebenarnya sebelum ini aku tahun 2019 akhir Desember itu aku udah gabung di salah satu music entertainment. Oh, berarti Kakak vokalis? Iya, vokalis kayak band wedding, buat wedding Oh, atau oke, buat oke, event-event gitu. Udah gabung di situ kurang lebih 1 tahun lah ya. Nih Kak ya, Kakak kan aktif nih di sosmed, Instagram, TikTok. Ada nggak figur panutan Kakak tuh yang jadi idola? Aduh, sebenarnya kalau bicara soal figur panutan, aku malah nggak ada ya kalau di Instagram yang kayak gitu-gitu. Kalau yang buat Tapi voice kalau over? yang bener-bener figur panutan udah pasti Najwa Shihab. Oh iya, Karena bener. suka banget. Iya, karena itu juga aku waktu organisasi juga ikut di organisasi jurnalistik. Oh, oke. Karena emang tertarik banget gitu belajar soal jurnalistik, dan saya kayak sosok Najwa Shihab luar biasa sih menurut aku. Apa yang bikin Kakak bisa menjadikan dia tuh sebagai seorang panutan gitu? Dia perempuan, tapi gimana ya? Perempuan tapi tegas gitu kan? tegas, terus dia ketika dia bicara sama laki-laki Mental gitu, tinggi. laki-laki nggak akan bisa maksudnya Merendahkan. Iya, kayak bener-bener kayak sederajat aja gitu. Iya, dia bisa keren, mengimbangi. bisa mengangkat derajatnya wanita kayak gitu. Keren sih, dan pengen banget bisa kayak gitu. Kalau dari yang voice over tadi Kak,
Ada nggak public figure yang kakak Ada yang sih. bagus, Yang baru-baru ini lihatnya juga di Instagram sama di TikTok itu ada yang namanya Kak Bimo. Kak Bimo. Iya, jadi dia voice over iklan-iklan yang ada di TV. Itu menarik banget sih, dan beberapa kali juga aku pernah dibalas DM-nya, pernah di repost sama kakaknya juga. Karena emang voice over tuh emang lagi baru-baru ini benar-benar hits banget kan. Sering duetin nggak kak sama dia? Kalau di TikTok? Nggak? Iya, pernah beberapa kali juga ngeduetin, dan beliau juga komen juga karena orangnya Mas Humble itu juga suka banget dengerin dia voice over iklan gitu. Iya. Karena mungkin lagi masa pandemi juga kan Kak, jadi orang mau benar-benar aktif di sosial media, apapun dilakuin kayak collab, duet gitu. Termasuk Kakak juga. Iya benar. Karena konten bermanfaat juga, konten yang positif. Amin. Nih kak, terakhir nih, kakak bisa kasih harapan atau motivasi ke sobat mahasiswa kita di luar sana, juga termasuk kita berdua, supaya lebih aktif lagi belajarnya, semangat lagi belajarnya, dan akademik. Kalau pesannya ya udah pasti buat teman-teman mahasiswa, walaupun sekarang kita lagi pandemi, kita di rumah aja kayak gitu, sebenarnya ada banyak hal banget yang bisa kita lakuin untuk jadi produktif. Jadi kuncinya adalah berusaha untuk setiap hari untuk bisa seproduktif mungkin. Jangan aja. Iya, mau misalnya produktif versi kamu gitu. Produktif kita kan versinya beda-beda. Ada yang ngabisin satu buku dalam waktu beberapa hari doang. Misalnya itu juga produktif loh. Misalnya kalau kayak aku bikin konten kayak gitu. Pokoknya segala sesuatu hal yang bisa bikin diri kita produktif lakuin aja. Iya. Sama kayak Kak Widya di masa pandemi ini masih aktif di organisasi, kuliah juga, bahkan buka usaha online gitu. Oke kak, makasih banyak udah mau berhadir di sini, udah sharing ke kita tentang pengalaman organisasi, kuliahnya. Semoga skripsinya lancar kak. Amin. Sukses juga ke depannya. Terima kasih sudah ngajarin kita voice over. Meskipun pas-pasan. Terus juga udah nyanyi ya kan di depan kita benar-benar tadi secara langsung. Bener-bener terhibur banget. Oke nih sobat mahasiswa, mungkin kita sampai sini dulu. Kita udah dapet ilmu dari Kak Widya. Selanjutnya kita pasti akan datengin tamu-tamu spesial yang pastinya nggak kalah menarik dan pastinya akan memberikan kita informasi dan mengedukasi kita semua. Untuk teman-teman, jangan lupa dukung YouTube channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. See you guys. Dah.